Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak umat beriman yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Setelah Yesus naik ke surga, para rasul, para murid sangat takut menjadi saksi tentang Yesus, tentang hidup, karya, wafat, dan kebangkitannya. Namun pada peristiwa Pentakosta, turunnya Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api hinggap di atas kepala mereka. Lalu mereka berani berbicara tentang Yesus dan menyatakan diri sebagai murid-murid Yesus yang sejati. Ketika para serdadu dipimpin Roh Kudus, mereka tidak mampu menutup mulut mereka. Dalam terang Roh Kudus mereka berkata, "Tidak mungkin kami mendiamkan apa yang telah kami saksikan sendiri." Saudara-saudari umat terkasih, kisah para rasul menceritakan bagaimana para murid mewartakan Yesus yang telah bangkit. Ia menyelamatkan umat manusia lewat jalan salib, jalan derita. Peristiwa ini mau mengatakan bahwa tugas para rasul dimotori oleh Roh Kudus yang diutus Yesus pada hari raya Pentakosta. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada mereka agar dengan sabar dan tabah menghadapi berbagai macam tantangan, penganiayaan, penderitaan, dan kematian. Sebagaimana ia pernah katakan, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tinggal sebiji saja. Umat terkasih, Pentakosta mengenang turunnya Roh Kudus ke atas para rasul. Peristiwa ini juga dirayakan sebagai hari raya kelahiran gereja. Roh Kudus memberikan daya kepada para rasul untuk bersaksi di tengah dunia. Dan Roh Kudus mempersatukan kembali bangsa-bangsa yang terpecah belah dengan bahasa Pentakosta, yakni bahasa saling mengerti dan persatuan yang sudah lama hilang sejak peristiwa Babel. Dengan bahasa roh, mereka dapat mengerti dan menjiwai ajaran Yesus yang akan mereka wartakan. Kita telah menerima Roh Kudus ketika kita menerima sakramen baptis dan krisma. Namun sering kita tidak menyadari kehadiran Roh Kudus dan kekuatannya, sehingga kita tidak menggunakan karunia-Nya dan tidak bersemangat menjadi saksinya. Umat beriman yang saya kasihi, semoga perayaan ini, Hari Raya Pentakosta, menyadarkan kita bahwa Roh Kudus selalu hadir dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Karunia Roh Kudus yang telah kita terima tidak untuk disimpan, tetapi untuk tugas perutusan kita, yakni ikut mengambil bagian dalam karya pewartaan Injil dan membangun gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Oleh karena itu kita berani berseru, "Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi." Semoga.